Suatu ketika dalam surah Al-Waqiah ayat 68 ayat 69 Allah memberikan renungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Tidakkah engkau merenung, tidakkah engkau melihat bagaimana air itu kalian minum? Jadi muhasabahnya itu dekat aja dengan kita. Itu loh air yang kamu minum itu. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu yang menurunkan air itu dari atas langit atau kami yang menurunkan? Jadi Masya Allah, Allah ngasih muhasabah renungan buat kita. Kamu boleh aja bangga Allah menciptakan manusia, kamu bilang saya bisa menciptakan robot yang menyerupai manusia. Ya, Allah bisa melukiskan indahnya alam. Saya punya program Pak Ustadz bisa melukis makhluk manusia. Sekarang ada program kecerdasan buatan. Tapi mohon maaf, Allah kasih muhasabah yang ringan. Allah turunkan air hujan. Emang kamu bisa membuat air? Sampai sekarang tidak ada manusia bisa membuat air. Mau buat program yang canggih silakan. Mau buat apapun, menciptakan robot dengan kecerdasan di atas rata-rata silakan. Bisa nggak nyiptain hujan? Insya Allah ya. Makanya tadi Allah kasih renungan itu bagus banget. Ya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak lagi tercurah. Orang zaman dulu membayangkan air itu dari atas langit. Ternyata setelah ilmuwan membongkar, hujan itu bukan dari langit, tetapi dari kumpulan awan yang ada di atas langit. Dan itu di zaman 1400 tahun lebih yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah membawa ayat yang seperti ini ya, menunjukkan bahwa Allah mengatakan mu'asirat. Mu'asirat itu perasan, dari perasan. Jadi seperti sesuatu yang menggumpal, ibaratnya baju kita basah kemudian diperas keluar air. Sama dengan awan juga begitu. Sama Allah seakan-akan diberi analogi dikuras sehingga airnya turun ke muka bumi. Ya Masya Allah. Itu berkaitan tadi dengan bagaimana hujan yang Allah turunkan ini sebagai sebuah keajaiban, kebesaran yang Allah berikan kepada kita. Nah, apa adab-adab yang dilakukan ketika hujan turun? Yang pertama adalah banyak berdoa, Pak. Jadi ternyata hujan itu menjadi salah satu sebab dari mustajabatud doa. Ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qudamah. Beliau mengatakan dianjurkan memperbanyak berdoa ketika turunnya hujan. Ada sebuah riwayat Nabi mengatakan utlubu istijabata du'a inda thalas. Kamu cari kemustajaban doa pada 3 perkara. Yang pertama, indal tiqail juyush, ketika berhadapan dengan musuh. Ketika berhadapan dengan musuh. Ini musuh perang ya. Bukan nanti bapak musuhan sama tetangga. Alhamdulillah ini punya musuh tetangga, doaku mustajab. Bukan. Ini musuh di medan perang. Udah berhadapan dengan musuh, siap berperang, taruhan nyawa, siap mati. Ya, siap mati. Disitulah doa kita menjadi doa yang mustajab. Yang kedua, wa inna iqamatis shalat, ketika qomat berkumandang. Jadi jeda antara adzan menuju qomat. La
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya sampai jeda qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini waktu yang mustajabah, minta apapun kepada Allah. Yang problemnya diantara kita malah meremehkan yang seperti ini. Yang kayak begini kita remehkan, hadirin. Ya, kadang-kadang datangnya aja masbuk terus. Masbuk itu sholat berjamaah tetap dapat pahala, tetap. Masbuk itu tetap dapat 27 derajat, tetap dapat 27 derajat. Terus bedanya apa? Bedanya dia nggak dapat waktu mustajab. Ya, datang adzan, datang ke masjid, selesai dengar adzan, sholat qabliyah. Habis sholat qabliyah kencengin doa, minta apapun hajat, insyaallah Allah akan kabul, Allah akan terima. Sampai kapan tat? Sampai terdengar qomat. Apabila terdengar qomat, berhenti untuk berdoa, berhenti untuk sholat sunnah, fokus beribadah, melaksanakan kewajiban sholat. Ya, yang ketiga, nah ini yang kita bahas tadi, wa nuzulul ghais. Yang ketiga adalah turunnya air hujan. Masya Allah Pak, turunnya air hujan menjadi salah satu doa yang mustajabah. Ini kayak begini Bapak, doa dalam hati Bapak. Minta apa misalnya? Ya, minta digabulkan agar anaknya jadi anak yang solih, agar istrinya menjadi istri yang solihah, agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ila yaumil qiyamah. Apalagi udah hujan pakai duduk di majelis ilmu, tambah double lagi tuh keutamaannya. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kalau kita pelajari hadis ini merupakan hadis yang sahih. Banyakin doa, minta sama Allah. Kalau hujan gini jangan banyak ngeluh, ya hujan lagi, ya pagi-pagi hujan. Tapi banyakin doa. Mana doanya tat? Ya Allah, jangan hujan ya. Allah, sama aja itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, nanti doanya ada diajarkan oleh para ulama dari hadis Nabi, nanti kita akan pelajari ya. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Makanya kalau turun hujan itu bersyukur. Hanya kan kita minta doa, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, hujan yang bermanfaat ya Allah, sebagai ungkapan rasa syukur. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita ini Pak susah mensyukuri sesuatu kalau sesuatu itu masih ada di sekeliling kita. Itu problemnya begitu tuh. Bapak tidak akan tahu nikmatnya sehat sampai Bapak ketemu dengan orang sakit. Kalau udah ketemu orang sakit baru sadar, ya Allah, memang duitku nggak banyak-banyak amat ya Allah, tapi aku sehat. Orang kaya Pak, orang kaya Pak, jangan beli 100 tusuk sate, beli 100 ekor kambing juga bisa, tapi belum tentu bisa makan kalau kolesterolnya tinggi. Ya, dia bisa beli tapi belum tentu bisa makan kalau kolesterolnya tinggi. Beda sama orang miskin, beli 100 ekor kambing nggak mungkin bisa, tapi badannya sehat, bisa makan kambing dia tetap bisa. Minimal kalau diundang tetangganya akikahan, ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ini yang perlu kami pertegas dari apa yang Ustadz sampaikan tadi.
Kita nggak pernah tahu nikmatnya sehat sampai ketemu orang sakit. Bapak mohon maaf gak akan tahu Pak nikmatnya anak sampai Bapak ketemu dengan orang yang udah menikah berpuluh-puluh tahun belum diberi Allah keturunan. Bapak mohon maaf ya, tidak akan tahu nikmatnya punya orang tua sampai ketemu dengan anak yatim piatu. Ibu juga sama, tidak akan tahu nikmatnya punya suami sampai ketemu dengan janda. Tapi ibu kalau udah ketemu janda pasti ingat suami. Sama dengan suami, kalau udah ketemu janda pasti lupa istri, begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tadi, maaf saya ulangi, yang kedua tadi intinya banyak-banyak bersyukur. Pak, Bapak kalau mau tahu nikmat hujan, saya pernah tinggal di Hadramaut di Yaman Pak, 5 tahun. Di sana dalam 1 tahun hujan itu bisa dihitung dalam angka mungkin antara 2 sampai 7 kali dalam 1 tahun. Sehingga ketika turun hujan mereka tuh betul-betul bergembira gitu. Sampai apa istilahnya, anak-anak di dalam rumah keluar semuanya mandi-mandi hujan. Ya. Ini kalau kita pelajari, teman-teman yang berbahagia, mereka jarang dihujani. Sedang kita nih hampir tiap hari hujan. Hampir tiap hari hujan. Maksudnya apa? Syukurin. Ini itu anugerah gitu. Enggak semua orang, ternyata enggak semua daerah itu hujan terus tiap hari. Jangan malah ngeluh dengan hujan. Itu yang kedua Pak, ya, jadi syukurin. Yang pertama banyakin doanya, yang kedua syukurin, dan yang ketiga ternyata tidak boleh menolak hujan. Nah, ini doa menolak hujan itu ternyata tidak boleh Pak. Ya Allah jangan hujan ya Allah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Menolak hadiah yang diberikan orang kepada kita aja di Islam itu nggak boleh, namanya nolak rezeki. Apalagi menolak rezeki dari Allah. Hujan itu anugerah. Hujan itu adalah sebuah rahmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Jadi jangan ditolak. Tapi yang betul apa Tat? Digeser. Ya, digeser. Ini doa yang diajarkan Nabi, keren. Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan Nabi mengajarkan doa untuk menggeser hujan, bukan menolak hujan ya. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekeliling kami, jangan pada kami. Masya Allah. Maksudnya sekeliling kami apa? Hujannya digeser ya Allah, jangan pada kami. Maksudnya apa? Kami lagi punya hajatan, punya anak lagi mau nikahan. Allahumma hawalaina la alaina, sekeliling kami ya Allah, jangan pada kami. Lihat berikutnya Nabi apa bilang? Allahumma alal akam wal jibal wal dhirabi wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Allahumma alal akam, ya Allah turunkanlah hujan di atas dataran yang tinggi, wal jibal, dan pegunungan, wadhrab, dan bukit-bukit, wa butunil awdiyah, dan perut-perut lembah, wa manabitis syajar, dan tempat tumbuh-tumbuhnya pepohonan. Pak, ini doa sepintas kayak doa biasa gitu. Bapak tahu ini konsep air serapan, ya, serapan air. Jadi dulu saya pernah bincang dengan orang ngomong begini, Pak Ustadz, kenapa Allah menurunkan hujan begitu lebat? Dan Allah sudah tahu kemampuan bumi untuk menanggung air seberapa, sehingga menimbulkan banjir.
menimbulkan banjir. Berarti seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu lebih dari dosis yang dibutuhkan. Banjir itu bukti kalau Allah memberi sesuatu yang lebih dari dosis yang dibutuhkan sehingga menimbulkan kemudaratan kepada manusia. Berarti Allah nggak adil Pak Ustaz. Saya bilang, Mas, saya mau tanya sama kamu, seorang dokter aja. Dokter itu loh yang cuman manusia biasa. Ada nggak dokter memberikan dosis obat dewasa diberikan kepada anak bayi gitu? Tidak mungkin, Mas. Dokter aja tuh manusia tidak memberikan sesuatu lebih dari dosis yang dibutuhkan oleh pasiennya, sehingga menyebabkan pasiennya pingsan misalnya. Nggak ada. Itu dokter. Apalagi Allahmu. Allah nggak pernah memberi sesuatu lebih dari dosis yang diberikan, yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi ketika turun hujan, berapa juta liter yang turun misalnya, itu sudah berimbang dengan kekuatan bumi menampung air berapa juta liter. Nah pertanyaannya, kenapa kok ada hujan? Nah pertanyaannya berbalik pada dirimu. Tempatnya hujan, kok buntu pakai semen. Tempat serapan air, kok buntu dengan perumahan-perumahan. Tempat serapan air kok hancurkan dengan tambang-tambang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang dikatakan oleh Allah, dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran di bumi, di laut, itu semua kelakuan tanganmu sendiri. Tempat resapan air yang seharusnya menampung jutaan liter ini diciptakan Allah sebagai tandon terbesar di muka bumi untuk memberikan kebermanfaatan pada orang-orang yang membutuhkan air di masa-masa yang akan datang. Kita buntu dengan semen-semen sehingga membuat air itu tak terserap lagi ke dalam bumi. Dan resapan itu disebutkan dalam doa tadi, Pak. Allahumma 'alal lakam, dataran tinggi, Masya Allah. Wal jibal, pegunungan. Datang ke puncak Bogor itu. Saya pernah sewa villa Pak sama rombongan kajian. Ada murid-murid kami di Bogor nyewa villa. Samping villa itu ada air turun dengan deras. Air itu turun berjalan 24 jam terus menerus tanpa henti. Terus saya tanya, ini air apa? Ini air kotoran, air parit ya? Bukan, tak, itu air bersih. Air sumber dari atas pegunungan. Saya tuh jadi mikir, ini air turun 24 jam ya Pak? Tiap hari berputar terus, kok nggak habis-habis? Begitulah Allah menciptakan resapan air itu di atas puncak-puncak gunung. Air terjun, Bapak pernah mikir nggak? Air terjun itu kok nggak pernah berhenti? Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wadhirab, bukit-bukit, resapan air. Wabutunil audiyah, lembah, perut lembah. Jadi apa? Jadi danau. Jadi danau. Wa manabitish syajar, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Apa itu? Hutan. Jadi hutan itu menyimpan air, Pak. Sekarang hutannya dibabat semuanya. Jadi tambang-tambang, gali kanan, gali kiri, bolong tinggal pergi. Masya Allah. Ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, nanti hujan turun, nggak ada resapannya, harusnya air bisa diresap jadi manfaat untuk musim kering nanti ketika nggak punya air, resapannya ditutup semuanya, kemudian air berlimpah ruah keluar, nyalain Tuhan. Masya Allah. Ya, betapa zalimnya kita jadi manusia. Nyalain Tuhan, kenapa Tuhan memberikan air hujan yang lebih banyak daripada kemampuan bumi untuk menanggungnya. Nah, kok buntu semua tempat serapannya air? Kayak gitu ya. Baik. Kemudian yang keempat, mengambil berkah dari air. Ada hadis riwayat Anas radhiyallahu taala anhu di mana diceritakan Nabi pernah kehujanan, Pak. Ketika Nabi kehujanan, di situ lantas Nabi menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Jadi ada hujan, Nabi
ngayup lah bahasa kita ya. Terus tangannya Nabi dikenakan air hujan begini sehingga basah. Kemudian ada seorang sahabat, kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, li'annahu hadisun ahdin bi rabbih, karena sesungguhnya air hujan ini baru saja berinteraksi dengan Allah, baru saja diciptakan oleh Allah, baru saja diucapkan, diajak bicara sama Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, apa penjelasan dari hadis ini? Bahwa disunahkan pula bagi kita untuk mengambil berkah ya dari air hujan. Makanya kalau ada orang pulang umroh, bang doain bang, masya Allah masih berkah kamu ya. Itu tuh bukan syirik ya. Keberkahan itu bukan fokus pada bendanya. Karena kalau Bapak ngomong keberkahan, mengambil berkah itu termasuk perbuatan syirik, berarti waktu Nabi Muhammad mengambil berkah dari air hujan juga menjadi perbuatan syirik, karena itu benda. Air hujan kan air makhluk. Apa Anda mau bilang Nabi syirik begitu? Kan tidak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, berkah itu bukan pada bendanya. Sama ketika kita mencium Hajar Aswad, bukan kita mengkultuskan batunya. Wah ini syirik, ini berarti syirik dari mana? Bukan mengkultuskan pada batunya, tapi keberkahan yang menempel. Karena batu itu pernah dicium oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, ya Hajarul Aswad, wahai batu aswad, batu hitam, wallahi innaki hajarun, demi Allah kamu cuman batu. Lau anna Nabi qabbalaki, andai kata bukan Nabi menciummu, lama qabbaltuki, maka aku tidak akan pernah menciummu. Apa makna ucapan Sayyidina Umar ini? Beliau mengasih tahu kita bahwa keberkahan itu kita bukan mengkultuskan bendanya, tapi mengkultuskan sebabnya. Batu pernah dicium Nabi jadi berkah, air pernah diajak ngobrol sama Allah jadi berkah. Gitu maksudnya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kalau misalnya hujan, itu bolehlah sesekali kita hujankan tangan kita. Dan dulu pernah saya ngobrol dengan dokter itu Pak. Saya bilang, dok, air hujan ini kenapa ya kalau kita kena air hujan badannya demam begitu kan? Sehingga ada istilah, anak-anak jangan mandi air hujan ya, anak-anak jangan mandi hujan ya. Kata beliau sebenarnya air hujan itu menyehatkan. Air hujan itu menyehatkan. Yang membuat orang kena hujan jadi demam, jadi pusing dan lain sebagainya, itu karena pola hidup kita sejak kecil nggak boleh kena air hujan. Makanya kalau Bapak lihat petani-petani, ya petani-petani itu Pak, mereka anti hujan itu. Walaupun hujan mereka tetap bekerja dan gak ada yang sakit Pak. Kenapa? Karena memang dari kecil udah dibiasakan kena air hujan. Jadi yang membuat kita tuh kena hujan jadi demam itu karena tubuh kita nggak bisa menerima, karena sejak kecil kita nggak pernah menterapinya. Jadi makanya dulu guru saya itu malah membiarkan anaknya mandi air hujan dari kecil, tapi dari kecil. Dan ketika udah mulai dewasa malah biasa kena hujan, menter aja nggak kenapa-napa. Ini pola pembiasaan yang jadi problemnya. Jadi seperti itu jamaah yang berbahagia. Kemudian yang kelima, berwudu dengan air hujan. Berwudu dengan air hujan. Ada kesunahan berwudu dengan air hujan. Diriwayatkan dari Yazid bin al-Hadi, apabila ada air deras turun, Nabi mengatakan, ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahura. Keluarlah kalian bersama kami menuju air yang telah dijadikan Allah sebagai alat untuk bersuci. Ya, fatatohara minhu, Nabi pun bersuci dengannya. Wa nahmadallah, dan Nabi pun memuji nama Allah, ya, alaihi, terhadap nikmat yang diberikan Allah tersebut. Jadi ada air hujan itu, kalau misalnya berwudu dengan menggunakan air hujan, ya, dengan mengambil barokah tadi yang kita jelaskan di awal tadi, itu ternyata salah satu mensyukuri akan datangnya nikmatnya
turunnya air hujan itu sendiri. Kemudian berikutnya yang keenam, keyakinan pada yang menurunkan hujan. Ini penting, Pak. Ini masalah akidah ini. Dari Zaid bin Khalil Al-Juhaini, Nabi Muhammad SAW qala bersabda, suatu ketika diceritakan bahwa Nabi melakukan sholat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah semalam turun hujan dengan begitu deras. Tatkala hendak pergi, beliau menghadap ke jemaah sholat. Jadi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi teman-teman yang berbahagia, Nabi balik badan. Lalu Nabi mengatakan, apakah kalian mengetahui madza qala rabbukum, apa yang dikatakan Tuhanmu semalam? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Muhammad SAW bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi-pagi hambaku ada yang mukmin dan ada yang kafir. Otomatis para sahabat kaget mendengar ucapan Nabi ini. Maksudnya apa Nabi? Wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Barang siapa berkata bahwa kami dihujani oleh Allah karena Allah dan dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku, wa kafirun bil kawakib, dan menjadi kafir dengan perbintangan. Wa amma man qala, barang siapa berkata mutirna bin nau kadza wa kadza, kita hujan karena bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi, maka itu kafir kepadaku, mu'minun bil kawakib, dan beriman kepada kawakib, pada perbintangan. Jadi ada hujan turun, Nabi bilang ada yang kafir, ada yang mukmin. Kaget. Kata Nabi, yang mengatakan hujan ini turun karena Allah dan keutamaannya, itu orang beriman kepadaku, dan dia mengkafiri daripada perbintangan. Tapi yang bilang kita hujan karena bintang ini bintang itu, ya berarti dia adalah orang yang beriman kepada bintang tapi kafir kepadaku. Nah, ini tentu menjadi pelajaran ya bagi kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijaga akidahnya itu, Pak, ya. Dijaga akidahnya. Jangan sembarangan hujan turun karena faktor bintang, hujan turun karena pawang. Kayak apa? Ya, orang Islam kok percaya dengan pawang? Ya, bapak-bapak yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang mengetahui, yang bisa menurunkan hujan itu siapa? Allah. Bapak buka itu surat Luqman ayat paling terakhir, Pak, sebelah kiri paling bawah. Ya. Bapak buka itu surat Luqman paling akhir. Di situ ada 5 hak prerogatif Allah. Ya, ada 5 hak prerogatif Allah, dan salah satunya wa yunazzilul ghais, dan hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Jadi jangan bilang ini hujan karena pawang. Tuh, hati-hati, Pak. Gara-gara hujan ternyata bisa, na'udzubillah, menyebabkan kekafiran. Kemudian yang ke-8, jangan mencela hujan. Aduh, hujan lagi, hujan lagi. Nih, mohon maaf, Pak, akan dihisap ucapannya itu. Ma yulfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yulfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah kamu mengucapkan satu kata-kata kecuali di kanan kirimu terdapat malaikat raqib dan atid. Kecuali di kanan kirimu terdapat malaikat raqib dan atid yang akan mencatatnya. Jadi hati-hati mencela hujan. Pak, gini Pak, kalau saya bilang aduh
meja ini jelek banget ya, aduh meja ini jelek banget ya, itu menghina mejanya apa menghina yang membuat mejanya? Menghina yang membuat meja. Ih, ini kain ini jelek ya, sorban ini jelek ya. Itu bukan menghina sorbannya Pak, itu menghina orang yang membuat sorban, gitu ya. Nah, ini teman-teman yang berbahagia, ketika Bapak mencela hujan, maka sebenarnya Bapak bukan hanya menghina daripada hujannya, tapi Bapak menghina daripada yang menciptakan hujan itu sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, tidak memperpanjang dan tidak memperlebar. Semoga ini bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama dan bisa dijadikan sebagai pembelajaran